Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar tentang logika fuzi. Logika fuzi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfi A. Zadeh, seorang peneliti di Universitas California di Berkeley. Profesor Zadeh beranggapan bahwa logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Kemudian dikembangkanlah logika fuzi yang dapat mempresentasikan setiap keadaan atau mewakili pemikiran manusia. Dalam logika tegas, suatu elemen mempunyai dua pilihan, yaitu terdapat dalam himpunan, bernilai 1 yang berarti benar, dan tidak pada himpunan, bernilai 0 yang berarti salah. Dalam logika fuzi, keanggotaan elemen berada di interval antara 0 dan 1. Kelebihan logika fuzi. Konsep sederhana dan mudah dimengerti. Fleksibel. Memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Mensistemkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks. Dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dapat mengaplikasikan pengetahuan dari para pakar. Didasarkan pada bahasa sehari-hari. Himpunan. Himpunan tegas. Himpunan tegas adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Suatu elemen himpunan tegas A, misal Y, hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu termasuk atau tidak termasuk pada himpunan A. Himpunan fuzi. Himpunan fuzi merupakan perkembangan dari himpunan tegas. Pada himpunan fuzi, derajat keanggotaan untuk setiap elemennya terletak dalam interval antara 0 dan 1. Variabel fuzi. Fitur yang dijadikan basis dalam suatu sistem penalaran fuzi. Himpunan fuzi. Himpunan fuzi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fuzi. Himpunan fuzi memiliki dua atribut, yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya dingin, hangat, dan panas. Numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 30, 40, 55, 65, dan seterusnya. Himpunan semesta adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzi. Domain himpunan fuzi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzi. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data, sumbu X kepada nilai keanggotaannya, sering juga disebut derajat keanggotaan, yang mempunyai interval mulai 0 sampai 1. Fungsi linear naik dan linear turun. Berupa suatu garis lurus. Untuk linear naik, dimulai dari derajat 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih tinggi. Untuk linear turun, dimulai dari derajat 1 pada sisi kiri bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih rendah. Fungsi kurva segitiga merupakan gabungan garis linear naik dan turun. Fungsi kurva trapesium pada dasarnya adalah kurva segitiga, hanya saja ada beberapa titik di tengah yang mempunyai nilai keanggotaan 1. Fungsi kurva sigmoid digunakan untuk merepresentasikan kenaikan dan penurunan secara tidak linear. Untuk kurva sigmoid pertumbuhan, bergerak dari sisi kiri, nilai keanggotaan 0 ke sisi kanan, nilai keanggotaan 1. Untuk kurva sigmoid penyusutan, bergerak dari sisi kiri, nilai keanggotaan 1 ke sisi kanan, nilai keanggotaan 0.
Fungsi kurva beta, bentuknya lonceng, sama dengan pi dan Gauss tetapi lebih rapat. Menggunakan dua parameter, gamma untuk titik puncak lonceng, dan beta untuk separuh dari separuh bagian lonceng. Titik infleksi memberikan nilai keanggotaan sama dengan 0,5. Jika beta sangat besar, maka nilai keanggotaannya bisa menjadi 0. Operasi himpunan fuzi. Operator N berhubungan dengan operasi irisan himpunan. Diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Operator OR berhubungan dengan operasi union atau gabungan himpunan. Diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Operator NOR berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Terima kasih.